Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara setanah air, hari ini Jumat tanggal 5 Juni 2026. Saya Dr. Tifa, salah satu dari warga negara Indonesia yang menghadapi kasus kriminalisasi yang berkaitan dengan kontroversi ijazah mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Bersama dengan saya didampingi dua dari tim pembela Dr. Tifa, Bapak Muhammad Ridwan Rahman sebelah kanan saya, Bapak Muhammad Rifai Fadirubun sebelah kiri saya. Jadi sebagaimana yang sudah saya lakukan sebanyak 25 kali sejak tanggal 13 November 2025, jadi kurang lebih 7 bulan, saya mendapatkan kewajiban untuk wajib lapor seminggu sekali. Artinya secara persepsional bahwa itu adalah tahanan kota, gitu ya, dan itu saya sudah laksanakan dengan sepenuh hati saya untuk mengikuti hukum di Indonesia. Saya selalu menghormati apa yang selama ini menimpa saya, walaupun kita bisa bahas itu secara luas ya, kalau kaitannya adalah dengan hak asasi manusia. Karena sejak tanggal 30 April 2025, sejak saya dilaporkan oleh saudara Joko Widodo beserta dengan 3 orang pelaporan lainnya, saya beserta dengan para penasihat hukum saya ya, Pak Ridwan dan Pak Rifai serta teman-teman yang lain itu mengkaji terus ya, kita belajar terus, kita mengkaji dan menganalisis bersama dengan pakar hukum yang lain ya, bahwa semua pasal yang dikenakan oleh saya itu sama sekali tidak ada relevansinya. Ya, jadi sebetulnya perkara ini tidak layak untuk diteruskan. Sudah jauh-jauh hari kami juga sudah sampaikan itu. Dan ini bukan pendapat saya pribadi, pendapat para ahli, para penasihat hukum, juga pendapat para pakar hukum yang lain yang selama ini kami jadikan sebagai narasumber. Nah, namun demikian, ternyata kita mendengar desas-desus gitu ya, selama beberapa hari ini sangat santer, terutama disampaikan oleh para termul. Ya. Maka kita perlu klarifikasi ini ya Pak Ridwan dan Pak Rifai, kita perlu klarifikasi. Apakah benar bahwa memang sudah ada berita P21? Artinya apa? Artinya berkas limpahan yang kedua itu memang sudah jalan dari Polda Metro Jaya. Maka senarai dengan saya wajib lapor di sini, saya juga tanya kepada pihak Polda Metro Jaya, apakah memang berkas saya sudah diterima, sudah dilimpahkan betul kepada kejaksaan, dan apakah kejaksaan sudah menerima. Sampai dengan hari ini, detik ini, itu belum ada kejelasannya juga. Kejaksaan selama ini juga belum ada pernyataan resmi ya kejaksaan. Nah, saya akan mengutip salah satu penasihat hukum saya ya, pengacara saya, lawyer saya, Pak Muhammad Dr. Muhammad Taufik SHMH ya. Ini salah satu dari lawyer saya juga ya. Beliau itu menyampaikan begini ya, menganalisis dari jumpa pers atau konferensi pers yang dilakukan oleh Kombes Iman Imanuddin ya di Reskrimum Polda Metro Jaya ya. Pada jumpa pers itu sebenarnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan kasus kriminalisasi ijazah ini, karena itu adalah konfres tentang prapitnya Andri Yunus ya, yang korban air keras itu gitu. Jadi sebetulnya ketika menyangkut saya dan kawan-kawan itu hanya sambil lalu saja. Jadi artinya ini saya luruskan ya, bahwa jumpa pers atau konferensi pers yang dilakukan oleh Kombes Iman Imanuddin itu tidak topiknya itu tidak fokus kepada soal ijazah palsu ini ya. Kemudian itulah yang kemudian diamplifikasi oleh buzzer-buzzer, oleh termul-termul ya, secara tidak bertanggung jawab ya. Kemudian yang disampaikan oleh Kombes waktu itu ya, dan Humas Polda juga, salah satu pernyataan ini saya kutip dari pernyataan Pak Muhammad Taufik ya, petunjuk jaksa sudah kami lengkapi, menunggu tahap kedua. Ya, itu pernyataan dari Polda Metro Jaya secara resmi pada konfres. Artinya tidak ada sedikit pun kata-kata P21. Hanya media buzzer dan media termul ini yang semua kemudian mengamplifikasi bahwa seakan-akan ya apa yang disampaikan oleh Direskrimum dan oleh Humas Polda Metro Jaya itu mewartakan seolah-olah sudah terjadi P21. Nah, untuk diketahui masyarakat secara umumnya bahwa sebuah kasus itu kalau sampai P21 itu sudah wewenang jaksa. Jadi pengumuman atau maklumat atau statement tentang P21 itu tidak lagi disampaikan oleh Polda, oleh kepolisian, tapi disampaikan oleh kejaksaan. Jadi seperti itu. Sehingga
apakah P21 atau tidak, ya kita tunggu saja. Saya juga dengan tenang, itu juga menunggu. Pokoknya intinya saya, Dr. Tifa itu taat hukum. Apapun yang menjadi kewajiban saya secara hukum, saya sebagai warga negara Indonesia dilindungi oleh undang-undang dan tunduk kepada undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi masyarakat Indonesia kita semua menyikapi, menghikmati ya, menganalisis dengan tenang ya, dengan penuh dengan kesadaran, penuh dengan akal sehat. Jangan terprovokasi oleh apapun yang disampaikan oleh tamu dan buzzer yang tidak bertanggung jawab. Intinya kami tidak kemana-mana. Nyatanya juga selama 7 bulan ini saya mendapatkan cekal, saya juga tidak nekat keluar negeri. Saya mengalami tahanan kota, saya juga patuh, ya kan, bersama dengan pengacara sebagai saksi ya, tanda tangan setiap seminggu sekali juga kami jalani. Dan selanjutnya ya kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semua adalah pasti kehendaknya Yang Maha Kuasa. Saya sebagai manusia, sebagai hambanya mengikuti saja. Dan ada 2 hal yang saya sampaikan. Pertama adalah kita jaga hukum ini benar-benar berlaku untuk melindungi keadilan dan kebenaran, bukan untuk melayani satu orang saja. Jadi jadikan hukum ini bukan sebagai pelayan satu orang saja, bukan sebagai penguasa. Hukum ini bukan sebagai alat yang penguasa untuk mengkriminalisasi warga negara atau rakyat. Justru kesempatan ini adalah pelajaran sekaligus juga perjuangan bagi kita untuk betul-betul menegakkan keadilan dan kebenaran di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya mungkin Pak Ridwan atau Pak Rifai bisa menambahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya bersama rekan saya Pak Rifai, saya Muhammad Ridwan, mendampingi klien kami, Dr. Tifa. Ini yang keberapa kali ini wajib lapornya? Ke 25 kali. Memang ada ya kalau mau dibilang kita agak ini juga. Soalnya kalau statement dari kepolisian bahwa sudah P21 kan, tapi sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari pihak Kejati atau Kejari, belum ada pernyataan. Jadi kita masih menunggu-nunggu. Yang jelas kita udah mempersiapkan segalanya untuk maju ke persidangan. Insya Allah kita udah siap. Mungkin itu dulu barangkali ada Pak Rifai. Silakan Pak Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan Bang Ridwan, kami melakukan pendampingan terhadap klien kami, Dr. Tifa, untuk wajib lapor di Polda Metro Jaya terkait dengan kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Namun beberapa hari ini kita mendengar informasi, lalu ada konferensi pers yang disampaikan oleh Polda Metro bahwa kasus ini telah masuk tahap P21. Kalau kita bicara tentang tahap P21, maka syarat formil dan syarat materialnya itu sudah terpenuhi. Namun kenyataan pihak yang berwenang dalam hal ini, kejaksaan, belum memberikan informasi atau belum memberikan informasi terkait dengan penetapan P21 ini. Untuk itu kami mohon kepada kepolisian agar bekerja profesional sesuai dengan tupoksinya, rule of law-nya, rule of the game-nya, sehingga persoalan ini ansih, betul-betul itu persoalan hukum, bukan hukum yang dipolitisir. Mungkin itu tambahan dari saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk yang terakhir ya, saya ingin tekankan sekali lagi bahwa kita semua hendaknya ya, baik saya sebagai rakyat Indonesia maupun APH, aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya ada kepolisian, ada kejaksaan, ada kehakiman ya, termasuk para pengacara, ini adalah semua adalah alatnya negara begitu ya. Jadi untuk kita betul-betul tegakkan hukum, untuk diketahui bahwa sebetulnya Polda Metro Jaya ini sudah melanggar undang-undang. Karena apa?
karena berkas ya, pelimpahan berkas yang pertama itu dilakukan oleh menurut konferensi pers Polda Metro Jaya sendiri itu tanggal 13 Januari 2026. Ya, menurut KUHP baru ya, KUHP baru itu seharusnya maksimal 14 hari itu sudah dijawab oleh kejaksaan ya. Sehingga asumsi kita tanggal 30 Januari 2026 itu berkas sudah kembali ke Polda Metro Jaya dan memang sudah terjadi, walaupun saya sebagai tersangka mestinya punya hak juga untuk mengetahui sampai di mana berkas saya. Jadi akhir Januari atau sekitar kurang lebih 30 Januari 2026 berkas kembali kepada Polda Metro Jaya dan kewajiban dari Polda Metro Jaya untuk melengkapi apa yang menjadi catatan-catatan dari kejaksaan, lalu kemudian maksimal 14 hari dari tanggal 30 Januari 2026, artinya sekitar tanggal 15 sampai 18 Februari ya, 15 sampai 18 Februari 2026 itu berkas sudah harus masuk lagi ke kejaksaan ya sebagai pelimpahan berkas yang kedua. Nah, tetapi apa yang terjadi? Jadi sejak kejaksaan mengembalikan berkas ke Polda lagi di akhir Januari, 30 Januari ya, kita sebut aja 30 Januari 2026 ya, karena tanggalnya persisnya kita tidak tahu, tidak diberitahu. Ambil aja asumsinya kejaksaan patuh ya, 14 hari dikembalikan kepada Polda ya. Tetapi faktanya baru 84 hari kemudian Polda Metro Jaya melalui konpresnya itu di tanggal 17 April 2026 baru mengatakan bahwa mereka baru mengembalikan berkas ke kejaksaan ya. Nah, ini saja dari sisi waktu saja sudah kadaluarsa ya, karena seharusnya menurut KUHP kalau memang semua pihak itu menjunjung tinggi undang-undang, dalam hal ini adalah KUHP, ya harusnya harus patuh kepada KUHP ya. Nah, karena itu Polda sudah menyalahi dari sisi durasi waktu, dari sisi prosedur. Jadi ini terjadi cacat prosedur. Nah, kemudian selanjutnya ternyata masih masih diteruskan kan gitu. Dan ternyata baru tanggal 2 Juni ya, baru tanggal 2 Juni loh ya, 2 Juni 2026 ya, itu baru Polda Metro Jaya mengeluarkan statement resmi melalui Konpres bahwa berkas pelimpahan kedua sudah kami serahkan kepada kejaksaan. Perhatikan baik-baik. Jadi sebetulnya mana yang benar? 17 April 2026 kah? Atau 2 Juni 2026 kah? Kalau 2 Juni 2026 itu sudah melampaui 100 hari lebih. Artinya berkas ini, perkara ini sebetulnya sudah tidak boleh lagi untuk ditindaklanjuti. Nah, jadi ini sebagai catatan bagi pihak kejaksaan. Dan para pengacara kami ini, pengacara saya nggak cuma 2, ada puluhan ya bersama dengan pengacara. Ada tim TPDT, tim pembela Dr. Tifa, ada tim Troya ya, itu gabungan antara penasihat hukum saya maupun Mas Roy Suryo, dan ada Tokham juga ya. Ini kalau dihitung-hitung lebih dari 50 orang pengacara ya, kami bekerja secara sinergis begitu ya. Jadi dari pihak tim gabungan kami sudah bertemu dengan kejaksaan ya, dan mereka sampaikan ya bahwa mereka di tanggal 30 April 2026 pun belum menerima berkas tersebut. Nah, jadi ini kami mohon agar sebagaimana Pak Rifai tadi sampaikan, kami mohon ya agar kepolisian itu benar-benar bekerja secara profesional. Jangan sampai hukum oleh kita ini dipolitisir. Hukum digunakan sebagai alat untuk melayani seorang penguasa, alat untuk melayani politikus ya. Jangan sampai, sehingga warga negara tidak lagi kemudian mendapatkan perlindungan dan keadilan serta kepastian hukum. Terima kasih. Masih ada yang mau ditambahin? Mungkin Ya. sedikit saja. Dalam hal ini Dr. Tifa berusaha untuk patuh hukum. Jadi setiap minggu harus wajib lapor. Kita tetap laksanakan itu semua karena sebagai warga negara memang harus patuh. Mungkin itu aja. Ya. Baik, terima kasih ya. Sesuai juga dengan kepatuhan yang saya selama ini secara konsisten saya lakukan. Dari sejak saya dipanggil pertama kali untuk klarifikasi, menjadi saksi, menjadi terlapor, jadi tersangka, sampai dengan hari ini, insya Allah apapun yang merupakan sebuah keputusan hukum, insya Allah akan saya jalani dengan penuh dengan tanggung jawab. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.